Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita boleh kembali datang beribadah secara online. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kita dan keluarga kita. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengambil saat teduh. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Biarlah segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus, kemuliaan-Mu.
Biarlah firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 103 ayat 1-2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pada pagi hari ini kita juga bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuki doa pengakuan dosa. Kita pujikan seputih bulu domba. Sumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Mari kita pujikan pujian sekali lagi sambil dengan sikap berdoa. Kan diriku, Kau ingatku adalah debu, tetapi Kau meninggikannya di hadapan malaikat-Mu. Tak Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupan-Mu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni.
kami ini Tuhan, manusia yang asalnya juga dari debu. Tetapi Engkau begitu menghargai kami Tuhan seperti biji madu. Engkau mengasihi kami, kasih-Mu yang tanpa batas bagi kami manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Saat ini Tuhan, kami telah begitu banyak menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Tetapi lebih sering kami Tuhan menjadikan berkat-Mu itu sebagai berhala kami. Kami lebih mencintai berkat-Mu Tuhan daripada Engkau. Engkau sudah memberikan kami keluarga, memberikan kami pekerjaan, memberikan kami kesehatan. Tapi seringkali Tuhan, di dalam pikiran kami terus, kami tidak melihat Engkau, tetapi kami melihat berkat yang kami terima. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah Tuhan, di dalam hari-hari selanjutnya Tuhan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, biarlah hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam kami mendidik anak-anak kami, biarlah itu semua dilandasi dengan kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau serahkan doa pengakuan dosa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengampuni kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari bersama-sama kita membacakan petunjuk hidup baru. Kita mengambil sikap diri, kita membacakan petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Timotius 5 ayat 8. Petunjuk hidup baru. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Silakan duduk. Saat ini kita berkumpul bersama, beribadah di dalam bersama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Tiba saatnya kita kembali memuji Tuhan, kita pujikan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan
bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kata sekali, keselamatan bagi Allah dan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Mari kita akan sama-sama mengambil sikap berdiri. Kita akan mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan, ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Untuk kemuliaan-Mu.
Kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ya, mari kita berdoa, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi kami ya Bapa. Sampai saat ini Tuhan masih memelihara hidup kami, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan. Kami bersyukur kami bisa beribadah sekalipun hanya melalui online, tapi kami percaya dimanapun kami bisa memanggil nama Tuhan, berseru, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Maka oleh sebab itu, kiranya Engkau yang sendiri yang menyucikan kami, melayakkan kami Bapa di surga, untuk bisa datang di hadapan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu setiap perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Bapa di surga, sungguh-sungguh itu menegur kami, dan sungguh-sungguh itu dari Tuhan sendiri, dan yang berkata-kata kepada kami, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan, keluarga kami menjadi keluarga yang dipulihkan dan menjadi rumah pemulihan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau untuk mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masih tetap melanjutkan seri khotbah tentang keluarga. Pada minggu ini kita belajar satu tema, keluarga adalah rumah pemulihan. Saya mengajak kita untuk membacakan di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat 13, 14 dan 18. Dan nanti kita lanjutkan Mazmur 127 ayatnya yang pertama saja. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Ayat 18, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Kita membuka bagian firman Tuhan Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita berbicara tentang keluarga adalah rumah pemulihan. Saya percaya bahwa 3 minggu berturut-turut sebelumnya kita sudah mendengarkan, sehingga kita bisa nyambung tema pada hari ini. Ya, pada minggu pertama disampaikan oleh Musemia bahwa keluarga itu adalah suatu yang dibentuk oleh Tuhan. Ya, itu inisiatif Tuhan. Tuhanlah yang membentuk keluarga, Tuhanlah yang menciptakan keluarga, dan Tuhanlah pemilik keluarga. Dan minggu kedua saya menyampaikan bahwa Kristuslah yang menjadi kepala keluarga kita. Dialah yang memiliki keluarga kita, dan Dialah yang menyempurnakan keluarga kita di dalam segala kekurangannya. Dan minggu lalu dikatakan oleh Musemia bahwa keluarga adalah tempat di mana kita bisa belajar banyak hal. Ya. Nah, pada hari ini kita bisa belajar
bagaimana kita mengerti bahwa sebuah keluarga seharusnya menjadi sebuah rumah tempat pemulihan. Karena kita percaya bahwa masing-masing kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Baik istri, suami, anak-anak memiliki sifat yang berbeda-beda. Saya memulai khotbah saya ini dengan beberapa kalimat ya. Rumah tangga yang harmonis bukan berarti tanpa konflik dan masalah. Justru berbagai masalah dan konflik akan menjadi pembuktian kedewasaan suatu hubungan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, jangan berpikir bahwa ketika keluarga kita ada konflik, ada masalah, kita berkata bahwa wah ini sudah tidak cocok, ini mesti harus berpisah dan sebagainya. Tidak. Kalau masih ingat khotbah saya di 2 minggu yang lalu, saya mengatakan bahwa masing-masing kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda, cara pandang yang berbeda-beda. Kita memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, sehingga ketika dipersatukan, itu pasti ada yang namanya konflik, ada yang namanya masalah. Jadi jangan pandang suatu konflik dan masalah itu adalah suatu hal yang buruk, tidak. Itu suatu pembuktian kedewasaan suatu hubungan di dalam keluarga. Rumah tangga yang harmonis bukan berarti tanpa konflik dan masalah, tapi akan bermasalah jika penyelesaian masalahnya salah. Ketika suatu konflik dan masalah ada di dalam rumah tangga kita, tidak menjadi masalah, tetapi akan bermasalah kalau cara kita menyelesaikannya itu salah. Misalnya, kita menyelesaikannya dengan marah-marah. Kita menyelesaikannya dengan emosional. Tanpa harus berpikir. Tanpa harus bertanya kenapa ini harus terjadi dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ingat dengan seorang murtad ya. Seorang pendeta loh ini, Joshua Harris. Yang meninggalkan iman kekristennya pada tahun 2019 yang lalu, bulan Juli kalau tidak salah. Dia adalah mantan pendeta sekaligus penulis buku yang terkenal, I Kiss Dating Goodbye, tentang keluarga. Dia banyak, bahkan buku-bukunya sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Begitu banyak. Dia berbicara tentang keluarga, bagaimana hubungan keluarga dan sebagainya, begitu banyak. Tetapi pada bulan Juli 2019 dia menyatakan bahwa dia tidak lagi menjadi seorang Kristen. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Ada apa? Dia mengerti tentang iman. Dia mengerti bagaimana membangun komunikasi yang bagus di dalam rumah tangganya. Dia sangat mengerti bagaimana membangun sebuah keluarga. Dia mengerti bahwa Yesus adalah kepala keluarga. Dia mengerti bagaimana peran masing-masing di dalam keluarga. Dia sangat mengerti. Tetapi kenapa sebelum dia meninggalkan imannya, dia bercerai dengan istrinya? Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini membuktikan kepada kita bahwa semua kita, bukan hanya orang awam, bahkan pendeta sekalipun, orang-orang rohaniawan sekalipun, pasti menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga kita. Kalau kita menempatkan pengetahuan kita menempatkan teori-teori kita untuk menyelesaikan setiap masalah kita akan hancur. Tetapi kalau kita menempatkan Kristus di dalam rumah tangga kita, bagaimana kita menempatkan bahwa Tuhan adalah kepala rumah tangga kita, yang akan menyelesaikan setiap persoalan kita, dan Dia akan menolong kita di dalam setiap masalah-masalah kita. Maka yakin dan percaya, sekalipun berat, sulit, tapi kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, makanya benar kata si pemazmur, nyanyian Ziarah Salomo di Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga.
Sekalipun Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kita membangun rumah tangga kita dengan luar biasa. Kita mempersiapkan segala sesuatunya, ya kebutuhan-kebutuhan. Tetapi kalau bukan Tuhan yang diutamakan di dalam keluarga itu, maka sia-sia semuanya. Tidak ada artinya. Maka dikatakan ada 3 kata sia-sia di dalam bagian ini. Di dalam 1A, sia-sialah usaha orang. Di dalam 1B, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Di dalam ayat 2A dikatakan juga, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Ini menekankan bahwa segala usaha manusia adalah sia-sia tanpa Tuhan. Maka saya ingin mengatakan kepada kita, bagaimanapun cara kita membangun rumah tangga kita, sekalipun kita berusaha bekerja semaksimal mungkin, ya, seorang ibu, seorang bapak memberikan les kepada anak-anaknya, mendidik dalam berbagai macam pendidikan. Tetapi kalau di dalam rumah tangga kita tidak ada Tuhan, semuanya akan sia-sia. Mau bagaimanapun kebutuhan ekonomi mereka tercukupi, emosi mereka tercukupi, tapi spiritual mereka tidak tercukupi, itu menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak, minta maaf ya, bukan melarang, begitu banyak keluarga Bapak Ibu yang terus berusaha untuk menghabiskan waktu, uang, dan anak-anaknya untuk ngeles dari berbagai tempat mencari pendidikan. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi sedikit sekali ada orang tua, maaf kata, tidak menghakimi satu dengan yang lain, bahkan diajak untuk mengikuti persekutuan, acara-acara pemuda, seminar-seminar tentang anak-anak dan sebagainya. Orang tuanya sangat sulit sekali untuk mengizinkan anaknya. Bagaimana dengan kita? Ada begitu sangat saya disayangkan sekali. Padahal seminar-seminar Kristen pun juga gratis, banyak kan? Ya kan ya? Tapi sangat sulit anak-anak orang tua untuk memberikan waktu kepada anaknya mengikuti hal itu. Tetapi bagaimanapun mahalnya privat ini, mengikuti les ini dan sebagainya, ini bisa dibayar. Mereka tetap menyuruh anaknya mengikuti. Itu tidak menjadi masalah. Itu penting juga demi masa depannya, demi talentanya. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi harus seimbang, ya. Bagaimana dia lebih mengenal Tuhan juga dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bukan hanya perlu dilibatkan dalam kehidupan keluarga, tetapi Dia juga harus menjadi aktor utama. Dia pemilik, bukan tukang di dalam keluarga kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sering sekali kita menempatkan Tuhan sebagai tukang yang kita suruh, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan. Emangnya Tuhan sebagai apa begitu ya? Dia seharusnya sebagai aktor utama, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah pemilik dalam keluarga kita. Dia yang mengerahkan kita, dia yang mengatur kita. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Karena dia adalah kepala dalam keluarga kita. Ini kita harus sadari. Tapi jujur, akan menjadi sulit sekali bagi kita. Ini hanya perlu kepekaan. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan di dalam keluarga kita. Saya percaya bahwa masing-masing kita, masing-masing keluarga punya pergumulannya. Ya, tidak sama. Keluarga saya berbeda dengan keluarga Bapak Ibu. Saya mungkin juga tidak akan bisa menghadapi pergumulan dihadapi oleh Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tahu bahwa Bapak Ibu punya kekuatan lebih daripada saya. Oleh sebab itu, masing-masing kita punya cara, tetapi prinsipnya harus sama. Kita berbeda budaya. Saya Nias, Bapak Ibu Jawa, ya, ada juga dari suku Tionghoa dan sebagainya. Kita berbagai macam latar belakang. Ada budaya yang berbeda-beda. Oleh sebab itu caranya boleh berbeda, tetapi prinsipnya sama. Tuhannya harus sama. Bagaimana kita mendidik keluarga kita, bagaimana kita mengajar keluarga kita. Bapak Ibu,
Jangan berpikir bahwa keluarga yang kelihatannya baik-baik saja, itu belum tentu baik loh. Tetapi keluarga yang takut akan Tuhan pasti selalu merasakan kebaikan. Wow, sungguh Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita kadang-kadang iri melihat keluarga. Kayaknya romantis banget, kayaknya wah, mereka hidup rukun dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau kelihatannya baik-baik saja, saya mau katakan itu belum tentu baik. Bahkan juga ada, memang baik loh, gak ada pernah berantem, gak ada pernah bertengkar, gak pernah adu mulut, ada loh juga itu. Tapi saya mau katakan, itu belum tentu baik. Karena kenapa? Ada perbedaan, ada yang salah tapi tidak mau ditegur. Ketika suaminya melakukan yang salah, istri diam tok, gak mau negur, gak mau ngapa-ngapain. Suaminya melakukan hal yang salah, yang menyimpang, menjauh daripada Tuhan. Istrinya yang penting gak boleh bertengkar, wis, biarin aja wis. Kalau istri juga melakukan hal yang gak benar, suami diam, gak apa-apa. Nah, daripada bertengkar, daripada bermasalah, biarin aja. Ini tidak sehat, ini tidak baik. Jadi keluarga itu bukan cari aman. Keluarga itu harus menjadi tempat di mana kita belajar. Keluarga itu di mana tempat kita dididik untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Benar kata Thalassemia minggu yang lalu, bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya manusia. Maka ketika dua pribadi dipertemukan di dalam keluarga, suami istri, ingatlah bahwa kita berbeda. Ingatlah bahwa kita saling menghasah satu dengan yang lain. Jadi jangan biarkan sehingga tumpul terus, gak pernah tajam dalam keluarga. Suami tumpul, istri tumpul, anak-anak apalagi kalau begitu. Cari aman. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita, jangan kompromi dengan kesalahan anggota keluarga kita. Kalau anak salah, didik, tegur, itu benar. Kalau istri pun juga salah, itu sebagai kepala keluarga, didik, ajari, kasih tahu yang benar. Demikian juga suami harus dengan rela hati juga mau ditegur kalau ada kesalahannya. Karena walaupun disebut sebagai kepala dari perempuan, tetapi ingat bahwa laki-laki punya kelemahan. Perlu juga untuk menerima ajaran. Perlu juga menerima yang namanya nasihat. Karena masing-masing harus saling diasah. Maka bagaimana kalau seperti dikatakan oleh Amsal, anak bebal adalah bencana bagi ayahnya. Dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, anak bebal ini kalau sudah disebut udah bebal ya, udah tidak mau diatur lagi, udah tidak mau dibilang begitu ya. Udah gak mau kerja, udah gak mau belajar, sukanya keluyuran, sukanya main pergaulan bebas dan sebagainya. Tidak ada lagi ketuhanan apa-apa dan sebagainya. Tidak mau taat kepada orang tua, hidup semaunya sendiri, bahkan kadang mau dia yang mengatur rumah tangga, dia yang mau jadi kepala keluarga. Ini sudah anak yang bebal. Dan itu adalah bencana bagi ayahnya. Dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Gambarannya seperti sebuah rumah yang sudah mau hancur, sudah atapnya sudah bocor, dan itu kalau hujan terus menetes tidak ada henti-hentinya, sehingga orang yang ada di bawahnya tidak bisa pernah nyaman, terus diguyur oleh air hujan. Kata pertengkaran yang dimaksud di bagian ini, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, adalah kemarahan. Jadi bukannya sekedar bertengkar biasa, bukannya sekedar karena bawel, ngomel terus, cerewet, bukan. Kalau cerewet itu sudah biasa mungkin ya. Tetapi cerewet yang disertai dengan amarah, pertengkaran, nah itu menjadi masalah. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan.
Saya mau katakan kepada kita, istri atau suami dan anak-anak adalah anugerah Tuhan. Tetapi anak yang bebal dan istri yang suka marah-marah dan suami yang malas adalah penderitaan yang besar. Karena dikatakan di ayat 15, Amsal 19 ayat 15, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Ini menuju kepada seorang laki-laki, kepada kepala keluarga. Maka saya katakan bahwa suami yang malas juga adalah penderitaan yang besar dalam keluarga. Jadi ini menekankan 3 hal kepada anak, istri, dan suami. Jadi suami, istri adalah anugerah Tuhan, anak juga adalah anugerah Tuhan. Tetapi kalau anak yang bebal, ya, istri yang sukanya marah-marah, suami yang malas juga adalah penderitaan yang besar. Tetapi saya percaya bahwa ada kesempatan di mana Tuhan bisa juga memulihkan keluarga, sekalipun sudah hancur. Ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab kalau kita lihat. Ada begitu banyak keluarga yang tidak pernah takut akan Tuhan. Bahkan pun kalau kita melihat Abraham itu bukan orang percaya awalnya, tapi Tuhan memanggil dia untuk bisa percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menjadikan dia sebagai bapak orang beriman. Itu luar biasa. Orang yang tidak percaya, banyak sekali dalam Alkitab kita melihat contoh-contoh bagaimana Tuhan bisa memulihkan. Yang penting kita mau enggak keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa melihat contoh rumah tangga disebut sebagai rumah pemulihan. Saya sangat terinspirasi, dan ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya melihat dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Kita melihat di dalam Lukas 15 ayat 11 dan sampai 32. Saya tidak bacakan kepada kita. Tetapi coba kita melihat kisahnya seperti ini kira-kira. Anaknya bungsu itu meminta haknya, warisannya kepada ayahnya. Ayahnya masih ada loh, masih belum meninggal, masih sehat, masih kuat. Tetapi dia memintanya dengan berani kepada ayahnya. Mana bagianku? Setelah dia dapatkan, dia keluar dari rumah, dia pergi berfoya-foya dan pergi kepada pelacur-pelacur. Ya, akhirnya terjadilah kelaparan dan dia habislah uangnya. Dia tidak punya makanan, bahkan pun dia mau meminta untuk menjadi penjaga daripada di kandang babi, ya begitu. Dan dia mau meminta makanan babi itu pun itu tidak dikasih. Akhirnya dia sadar, begitu banyak makanan di rumah bapakku, aku harus kembali ke rumahnya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika dia kembali? Apakah bapaknya menolaknya? Apakah bapaknya tidak menganggapnya? Tidak. Ternyata dengan sukacita bapaknya melihat dari jauh, bapaknya bangkit berdiri dan menjemputnya, memeluknya, merangkulnya, menciumnya. Bahkan dia menyuruh para pegawai-pegawainya untuk mengambil baju yang indah, dikenakan kepadanya. Diambil cincin, dipakaikan kepadanya. Mereka berpesta di tempat itu. Mereka melakukan pesta yang besar di sana. Apa artinya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan? Seorang bapak ini menjadikan rumahnya sebagai tempat pemulihan. Anaknya yang sudah menolaknya pun, anaknya sudah tidak menganggapnya pun, dia terima kembali. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam keluarga kita bisa melihat dari teks ini bahwa bagaimana supaya keluarga menjadi rumah pemulihan. Yang pertama harus ada namanya penerimaan. Kita semua butuh yang namanya penerimaan. Baik yang tua, yang muda, baik anak-anak, semuanya, semua usia membutuhkan yang namanya penerimaan. Membutuhkan yang namanya pengakuan. Membutuhkan yang namanya penghargaan. Membutuhkan yang namanya perhatian. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, 4 hal ini dilakukan oleh seorang bapak kalau kita melihat di dalam perumpamaan
Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Ketika anaknya sudah kembali, dia menerimanya, dia merangkulnya, dia menciumnya. Itu suatu penerimaan yang luar biasa. Dia tidak menolaknya. Sehingga anaknya, wah Bapak, aku ini sudah berdosa terhadap sorga dan juga terhadap Bapak. Bapaknya tidak menghiraukan itu. Dia merangkulnya, dia menciumnya dulu. Dia mengakui. Anaknya berkata, aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Tetapi bapaknya tetap menganggapnya, engkau anakku. Ada suatu pengakuan. Ada suatu penghargaan. Mereka melakukan pesta di sana. Maka dia mengambil cincin dan dia berikan kepadanya. Dia mengambil jubah, dia berikan kepada anaknya yang bungsu itu. Yang sudah melakukan hal-hal yang bodoh. Dia memberikan perhatian kepada anaknya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau masing-masing di dalam keluarga punya hal ini, memiliki penerimaan saling menerima, suami menerima istrinya dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun seperti janji nikahnya, ada satu pengakuan, memang masing-masing kita itu butuh loh diakui. Jangan diremehkan loh bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, istri-istri juga, ibu-ibu, jangan diremehkan pengakuan terhadap suami. Ya, juga bapak-bapak jangan diremehkan pengakuan terhadap istri, terhadap anak-anak. Ya, akui mereka di dalam segala kekurangan keterbatasan mereka. Jangan hanya mengakui mereka sebagai anak kalau nilai mereka bagus, kalau mereka menjadi juara, kalau mereka melakukan hal-hal yang luar biasa, baru diakui, "Oh, kamu anakku, ini anaknya papa, ini anaknya mama, ini anaknya yang luar biasa." Itu enggak. Tapi ketika mereka mengalami yang namanya masalah, ketika mereka mengalami tidak seperti apa yang kita harapkan, apa kita mengakui mereka tetap kita bangga memiliki mereka atau tidak? Itu butuh yang namanya pengakuan. Masing-masing kita butuh diakui. Ketika bapak ibu waktu pacaran, butuh diakui kan? Kamu masih sayang gak sama aku? Kalau gak ngomong sayang, wah kamu sudah kayak sayang ya gitu ya. Masalah kan? Sekarang bagaimana? Memang rasanya bagi orang-orang yang maaf kata bukan membedakan usia ya, agak sungkan mengatakan I love you, agak sungkan mengatakan aku mencintaimu kepada pasangannya. Tetapi saya mau katakan untuk zaman sekarang, zaman teknologi, zaman media sosial sekarang ini, orang-orang melihat segala sesuatunya, bagaimana itu caranya romantis dan sebagainya. Bapak-bapak ngomong I love you kepada pasanganmu. Sekali-sekali ngomonglah, gak apa-apa. Ya, jangan sungkan. Katakan bahwa kau masih cantik, sekalipun ya beda dengan investasi. Tapi gak apa-apa. Itu berarti bahwa dia masih, oh suamiku masih sayang. Bukan berarti kita berbohong, ya. Tapi penting untuk kita katakan, ya. Sekalipun masih di rumah terus, ya. Ya jangan bosan sekalipun 24 jam di rumah, baik. Apalagi masa corona ini Bapak Ibu ya. Agak susah ya memang ya. Lihatlah di situ istrimu sebagai apa, dasteran tiap hari gitu terus saya nggak apa-apa. Ya memang cukup membosankan ya, sudah mau 4 bulan ya di rumah terus ya, tapi nggak apa-apa. Ya. Karena memang butuh yang namanya pengakuan, butuh yang namanya penghargaan. Tetapi saya teringat dengan satu khotbah daripada Bapak Pendeta Stephen Tong yang berkata begini, bagi ibu-ibu kalau sudah menikah jangan hanya berdandan ketika di luar, ketika ada pesta, sehingga mengabaikan busana-busana di rumah. Suatu kali dia bertemu dengan keluarga temannya, seorang pendeta. Dia melihat istri daripada teman itu cantik sekali ketika berpenampilan. Tapi ketika suatu saat dia diundang di rumah itu untuk tinggal nginap di rumah temannya, apa yang terjadi? Dia melihat istri daripada temannya itu welek sekali. Karena kenapa? Tidak memperhatikan dandanannya ketika di rumah, welek sekali. Baru Pendeta Stephen Tong melihat, bojomu itu jelek sekali ya. Kamu harus memperhatikan akan penampilan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, ini penting ya bagi kita, sehingga rumah tangga menjadi lebih harmonis, ya.
butuh yang namanya penghargaan, butuh namanya perhatian. Jadi masing-masing keluarga, ya, baik anak, istri, suami, engkong yang ada di rumah mungkin memberikan akan hal ini juga. Penting, emak yang ada di rumah juga saling menerima, saling mengakui satu dengan yang lain, saling menghargai, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ini penting Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Sehingga terciptalah keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis dan bisa disebut sebagai rumah pemulihan. Kenapa ada begitu banyak anak-anak yang tidak mau curhat kepada orang tuanya? Dia takut orang tuanya. Dia takut papanya untuk mau cerita kepada papanya. Udah serem gitu, belum ngomong udah serem. Kenapa? Karena kita suka bentak-bentak. Kita gak pernah memeluk mereka. Kita gak pernah mencium anak-anak kita. Kita kayaknya gak pernah menjadi teman bagi mereka. Sehingga ketika mereka mau curhat, wah, mikir 1000 kali, 100 kali dan sebagainya. Mereka curhat pas mereka butuh uang aja, kadang-kadang gitu. Nah, untuk anak-anak juga ini penting. Gak boleh begitu ya. Untuk anak-anak remaja, pemuda, kalau mau cerita, ceritalah. Mungkin karakter orang tua kita berbeda-beda, ya. Tetapi sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mau mendengarkan anak-anaknya juga. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, harusnya keluarga menjadi rumah pemulihan, di mana orang tuanya bisa jadi konselor bagi anak-anaknya. Masing-masing saling mendengarkan. Sekalipun ya cerita daripada istri sudah berulang-ulang, ya diteruskan lagi, diceritakan lagi, ya kadang-kadang ya kan aja, enggak apa-apa. Bilang oke, iya, ya gitu-gitu aja enggak apa-apa. Yang penting bisa cerita. Ya jujur Bapak Ibu, kadang-kadang dalam keluarga ya kita udah dengarkan cerita itu. Akhirnya kalau saya sama Ratna, saya bilang begini, woi udah 4 kali lo cerita hal itu ya. Ini mau ke 5 kali ini. Ya, tapi saya dengarkan aja nggak apa-apa. Saya bisa ngasih tahu, udah 5 kali loh ya. Oke, apalagi coba teruskan. Nah, tapi karena sudah ngasih tahu itu dia berhenti cari cerita yang lain. Ya, nggak apa-apa. Boleh-boleh saja, gitu kan ya. Yang penting saling bercanda nggak apa-apa juga. Nah, Bapak Ibu penting sekali dalam keluarga. Ya, dalam saya bilang begini, keluarga yang terlalu serius juga itu kayaknya kurang enak ya. Perlu yang namanya butuh juga hiburan, saling bercanda, bergurau satu dengan yang lain. Ya, tapi beda-beda lah. Masing-masing keluarga beda gurauannya, ya. Masing-masing keluarga beda humornya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat yang paling penting tadi itu adalah yang mengikat penerimaan dan pengakuan, penghargaan dan perhatian itu adalah kasih dan pengampunan. Ya. Sekalipun misalnya kita saling menerima, mengakui, menghargai, memperhatikan satu dengan yang lain, ini harus disertai yang namanya kasih dan pengampunan. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan? Jangan sampai kita hanya menerima tanpa mengasihi. Jangan sampai kita mengakui orang itu tapi tanpa mengasihi. Jangan kita menghargai tapi kita hanya sekedar penghargaan biasa. Ini bukan masalah pemerintahan tapi ini masalah keluarga. Kalau di dalam sistem pemerintahan mungkin kita hanya bisa menghargai karena dia adalah kepala, kita adalah bawahan. Tapi ini keluarga Pak, ini keluarga Bu. Butuh yang namanya kasih. Sehingga keluarga kita, anggota keluarga merasakan bahwa penerimaan itu tidak pura-pura. Pengakuannya itu tidak pura-pura. Penghargaan kita itu tidak pura-pura. Perhatian kita itu tidak pura-pura. Tetapi karena sungguh-sungguh kita mengasihi. Dan pengampunan. Kenapa mesti ada pengampunan? Penting kenapa harus ada pengampunan. Masing-masing kita itu suka bertengkar. Masing-masing punya ada masalahnya. Tapi ketidakcocokan bukan berarti harus cekcok. Oke? Ketidakcocokan kita bukan berarti kita harus cekcok, menjadi berantem dan sebagainya. Kasih dan pengampunan itulah yang mengikat. Pengampunan ya, saya melihat bagaimana Yusuf ya mengampuni saudaranya dan dia bisa loh dengan sukacita berkata bahwa Tuhanlah yang merancangkan kebaikan bagiku. Kamu merancangkan kejahatan, tetapi Tuhan merancangkan kebaikannya bagiku.
Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ini penting sekali bagi kita. Bagaimana Yusuf itu dijahatin oleh saudaranya sampai dia dijual oleh saudaranya. Secara manusia kita mungkin sulit untuk bisa mengampuni orang yang seperti ini. Kita sulit untuk menerima saudara seperti ini. Kita sulit menerima suami kita sudah menyakiti kita. Kita sulit menerima istri kita, suami kita yang sudah begitu kasar terhadap kita. Tetapi mari kita belajar bahwa Yusuf, dia tidak menyimpan dendam. Sekalipun dia merasa sakit hati akan apa yang dilakukan oleh saudaranya, tetapi dia mau menjadikan dirinya, dia mau menjadikan rumahnya sebagai tempat pemulihan. Sehingga ketika saudaranya datang ke rumahnya, dia mau mengampuni mereka. Terjadi pemulihan pada saat itu. Maka kita mau, keluarga kita mau dipulihkan oleh Tuhan, perlu kasih dan pengampunan yang mengikat antara perhatian, pengakuan, penghargaan, dan penerimaan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita belajar tentang satu pribadi, yaitu Kristus sendiri. Dari perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tadi, bagaimana kita bisa melihat Allah Bapa yang memulihkan kita. Dia mau menjadikan dia rumahnya tempat pemulihan. Maka nanti segala sesuatunya ketika kita sudah mengakhiri pertandingan iman kita, maka kita masuk dalam kerajaan Bapa yang di sorga. Di sana kita mengalami pemulihan secara total. Kita dimuliakan oleh Tuhan dan menikmati sukacita sorga. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, milikilah hati seorang Bapa. Hati seperti hati Tuhan, yang mau menerima, yang mau mengasihi, yang mau mengakui, yang mau merangkul, yang mau memeluk sekalipun sudah disakiti. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dalam keluarga perlu namanya kesabaran, perlu namanya pengampunan. Karena Tuhan pun sudah mengampuni kita, maka kita harus berbuat juga demikian. Kalau masih ada di dalam keluarga yang masih belum bisa mengampuni, berdoalah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolongmu untuk bisa mengampuni. Tindakan besar dalam mengasihi keluarga adalah dengan menetapkan hati Anda pada Kristus. Menetapkan hati kita kepada Kristus. Jadi itulah cara tindakan besar dalam mengasihi keluarga kita. Hati kita dulu harus dimiliki oleh Kristus, sehingga kita bisa mengasihi keluarga kita, mengasihi suami kita, mengasihi istri kita, mengasihi anak-anak kita dalam segala kekurangannya, sehingga semua anggota keluarga menikmati sukacita di dalam rumah tangganya, sehingga rumah kita bisa benar-benar menjadi rumah pemulihan, di mana mereka boleh menikmati sukacita di sana. Mereka boleh disembuhkan di dalam rumah mereka sendiri. Mereka lagi tidak mencari penyembuhan di luar. Mereka tidak lagi mencari, sekalipun mungkin mereka membutuhkan doa dari hamba Tuhan, mereka membutuhkan gereja, tetapi terutama di dalam keluarga mereka, mereka sudah mengalami kesembuhan, pemulihan, sukacita, kasih yang kuat. Sehingga di dalam keluarga, dalam gereja pun, mereka datang ke gereja, mereka bisa menjadi berkat. Mari saya rindu kita untuk melihat video berikut ini. Kasih. Apa itu kasih? Gue gak percaya sama yang namanya kasih. Semua omong kosong. Setiap bulan aku melihatnya yang sama-sama terus. Mau salon. Apa ini? Itu kebutuhan anak-anak. Kebutuhannya Rina setiap bulan. Orang tua mengasihi anaknya karena memang kewajibannya. Tapi walaupun kewajiban, gak selamanya tuh mereka ngelakuin itu. Contohnya orang tua gue. Udah lama tuh gue gak ngerasain kasih dari mereka. Mereka aja hampir tiap hari berantem. Gue udah capek berharap bakalan ada kasih yang tulus di hidup gue.
pikir gue bisa dapat kasih itu dari sahabat-sahabat gue. Tapi ternyata apa yang gue dapat? Katanya sahabat selalu ada saat kita senang atau sedih. Mana? Yang ada malah bikin gue tambah terpuruk. Bahkan orang yang gue sayangi aja malah ngejahatin gue. Semakin gue mencari yang namanya kasih, semakin gue kecewa. Gak ada lagi yang namanya kasih. Gue udah gak percaya kalau masih ada kasih di dunia ini. Rin, sabar ya nak ya. Rina. Kamu yang sabar. Loh, pipi kamu kenapa? Tadi kamu dipukul papa? Anton, Ma. Anton? Kenapa Anton pukul kamu, Rin? Tadi Rina sama Anton berantem, Ma. Ma, Rina tuh sebenarnya sayang sama Anton. Tapi kenapa dia jahat sama Rina, Ma? Kalau memang dia jahat, ya udah putusin aja. Masih banyak laki-laki yang baik. Mama sendiri. Kenapa Mama masih mau sama Papa? Papa kan jahat sama Mama. Papa tuh sebenarnya nggak seperti itu. Kamu juga tahu sendiri dulu Papa seperti apa. Papa yang Mama kenal itu adalah orang baik, Rin. Dia selalu ada untuk Mama. Memang akhir-akhir ini Papa lagi banyak masalah. Jadi Mama bisa mengerti kalau Papa suka kasar dan marah sama Mama. Sampai kapan Mama mau diem aja? Emang gak capek apa? Udah aja kesel liatnya. Mama tuh sebenarnya nggak diem aja. Papa balik. Setiap kali Papa pukul Mama, Mama juga nahan diri untuk nggak pukul Papa balik. Kenapa Mama gak bales? Kamu ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia loh yang punya inisiatif mengorbankan dirinya agar kita yang berdosa dimaafkan untuk hidup lebih baik. Kamu tahu apa alasannya? Itu karena Tuhan Yesus tidak mau kehilangan kita. Mama juga tidak mau kehilangan Papa. Itu makanya Mama tidak balas balik Papa. Mama percaya suatu hari nanti Papa pasti berubah. Tapi yang penting perubahan itu harus dari diri kita dulu. Sekarang aku ngerti apa kata Mama. Sebelum kita mengubah orang lain, yang harus pertama kita ubah adalah hidup kita. Ketika kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain, maka cepat atau lambat, orang itu akan berubah. Karena kasih itu tidak hanya terlihat di luar, namun juga masuk ke dalam hati. Mungkin prosesnya nggak instan, tapi percayalah bahwa kasih itu bekerja. Ya,
Kiranya melalui video singkat ini boleh memperjelas kepada kita tentang bagaimana menjadi keluarga yang disebut dengan keluarga rumah pemulihan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Dalam segala keterbatasan ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakan. Dan lebih lagi Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami rindu keluarga kami boleh menjadi rumah pemulihan. Sehingga Tuhan masing-masing kami, baik dalam anggota keluarga kami, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, kami sungguh-sungguh Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain, mengampuni satu dengan yang lain, saling menerima, saling mengakui, memperhatikan, menghargai satu dengan yang lain. Sehingga semua anggota keluarga kami boleh nyaman dengan kami, boleh merasakan sukacita dengan kami. Kalau ada Engkau menemukan di antara keluarga kami Tuhan, anggota keluarga kami, jemaat-Mu yang mengalami masih masalah sulit untuk mengampuni, masih ada masalah yang sulit untuk diselesaikan secara manusia, karena Tuhan yang menolong memulihkan kembali. Terima kasih Bapa di surga, kami seluruh anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan kami tetap menaruh hati kami kepada Tuhan, sehingga hati Tuhan yang ada dalam hati kami, dan itulah yang kami terapkan di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa berserah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada pagi hari ini kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening kas gereja BCA GKT Sidoarjo atas nama Edi Lemena dengan nomor 214-200-1811. Kita akan memberikan ucapan syukur kita dengan pujian syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kita akan masuki doa persembahan dan doa syafaat. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan
untuk kami boleh memberikan sedikit berkat yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami, pekerjaan kami Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menolong setiap kami Tuhan, apabila ada di antara jemaat kami yang saat ini sedang kesulitan di dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan, Engkau Tuhan yang mengasihi, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya Engkau menolong setiap jemaat kami Tuhan yang mengalami kesusahan di dalam pekerjaan mereka. Tuhan, kami saat ini juga berdoa Tuhan, di masa-masa new normal ini Tuhan, khususnya untuk menggiatkan perekonomian masyarakat Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang tetap memberikan setiap kami kesehatan, sehingga kami boleh mempunyai imun yang tinggi, sehingga kami tidak gampang tertular oleh virus ini Tuhan. Dan kami juga tetap berdoa ya Bapa untuk tim paramedis, dokter yang membantu pasien-pasien COVID. Kiranya Tuhan, Engkau tetap memberikan mereka semangat, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka imunitas yang tinggi dalam tubuh mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tetap bekerja menolong mereka yang sedang sakit. Dan Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa ya Bapa, kiranya Engkau juga yang memberkati setiap pekerjaan dari jemaat-Mu GKT Sidoarjo khususnya Tuhan. Kau berkati setiap kami yang bekerja harus keluar rumah, harus keliling. Tuhan tetap berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Dan kami juga mau berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang dalam masa-masa duka. Berdoa mengingat untuk keluarga Bu Harmadi, untuk Yuan, Yesi, dan Yulia. Tuhan juga tetap berikan mereka kekuatan, penghiburan untuk boleh melewati masa-masa duka ini Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu yang mengalami lemah tubuh. Kiranya Tuhan, Engkau tetap memberikan semangat, berikan kesehatan, memulihkan kesehatan dan kekuatan kembali Tuhan, sehingga mereka pun boleh merasakan akan jamahan Tuhan, boleh merasakan akan mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa ya Bapa saat ini Tuhan untuk rencana dan persiapan ibadah di gedung gereja. Biarlah Tuhan, Engkau tetap memberikan setiap kami Tuhan untuk boleh mematuhi semua protokol kesehatan yang akan dilaksanakan dalam persiapan ibadah di gereja. Tuhan juga berkati ya Bapa untuk PTHM yang melayani. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, berikan semangat dalam melayani. Tuhan berkati keluarga mereka. Berdoa juga untuk hamba-Mu yang melayani tempat ini, Pendeta Sumiati dan juga penginjil Suarman sekeluarga. Tuhan juga berkati di dalam kesehatan. Juga Tuhan pakai ya Bapa kedua hamba-Mu ini boleh memberikan kami, setiap kami Tuhan, menjelaskan setiap kami Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi, boleh mengenalkan kebenaran firman Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan ya Bapa doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Waktu dan tempat saya serahkan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini adalah ibadah online kita yang ke-15. Kami percaya Bapak Ibu semua tetap semangat, tetap bersuka cita meskipun kita masih dalam suasana ibadah online. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada hamba Tuhan, pelayan mimbar, tim multimedia, jemaat maupun guru-guru sekolah minggu yang telah memberikan jerih lelah mereka untuk pelayan kita online kita pada hari ini. Berikutnya, untuk persembahan kita tetap sudah kami umumkan beberapa waktu yang lalu berulang-ulang bahwa kita bisa menyampaikan persembahan kita melalui amplop
yang akan dibawa pada saat kita ibadah komunal, ataupun Bapak Ibu dapat membawa amplop-amplop tersebut langsung ke gereja, sampaikan kepada Ibu Pendeta Mia maupun kepada Laususuar di Pastori 2. Yang kedua bisa dilakukan melalui transfer, melalui rekening gereja yang ditulis berita peruntukannya dan inisial bila diperlukan atas nama, untuk rekening gereja atas nama Edi Lemena dengan nomor rekening 214-211. Kami memberitahukan untuk masa ibadah online kita di rumah, pengurus dan hamba Tuhan memutuskan sampai bulan Juli kita masih melakukan ibadah online di rumah. Tentunya kita juga berharap bahwa kita akan segera mengikuti ibadah seperti normal, seperti yang biasa kita lakukan dahulu. Namun ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan kita semua, bahwa protokol-protokol yang harus kita ikuti itu tidak bisa sebegitu saja kita laksanakan dengan serta-merta. Meskipun Bapak Ibu jemaat semua bisa melihat gereja di beberapa gereja di tempat lain itu sudah melakukan ibadah komunal dengan protokol COVID yang begitu luar biasa. Tapi untuk tempat kita masih membutuhkan effort yang besar, energi yang besar. Karena di saat kita melakukan ibadah komunal dengan protokol COVID, kita tetap memisahkan orang tua dan anak-anak tidak bisa mengikuti. Kemudian juga kita harus melakukan ibadah dengan protokol yang ketat. Kemudian juga ibadah online tetap kita jalankan. Jadi selama ibadah komunal kita tetap melakukan ibadah online. Ini tentunya bukan energi yang kecil. Kita masih membutuhkan energi yang besar untuk melakukan ini. Jadi kami memutuskan bulan Juli tetap kita melakukan ibadah online sampai kita akan memberitahukan pemberitahuan selanjutnya. Kami harap jemaat semua tetap bersukacita, semangat untuk tetap melakukan ibadah online ini, meskipun kita masih belum bisa melakukan dengan jelas sampai kapan. Tapi kita percaya Tuhan akan selalu menyertai kita, akan memberikan saat yang tepat untuk kita semua. Kemudian selama masa pandemi corona ini, kita tetap memberikan sumbangsi kita kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Jadi untuk sembako tetap kita kumpulkan, baik itu berupa beras, telur, gula, ataupun barang yang lain yang dibutuhkan oleh jemaat kita. Sampai saat ini ada sekitar 14 keluarga jemaat yang kita salurkan bantuan kepada mereka. Dan mungkin kalau ada jemaat yang mempunyai rekomendasi atau siapapun yang bisa diberikan bantuan, bisa diberitahukan kepada Ibu Pendeta Mia. Sekali lagi, segenap hamba Tuhan PHTM Jemaat Sidoarjo turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada Bapak Harmadi yang telah dipanggil Bapa di surga pada tanggal 20 Juni 2020 dan telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 di pemakaman Kembang Kuning, Surabaya. Kiranya Tuhan tetap menguatkan keluarga, diberikan ketabahan, penghiburan, sehingga tetap mereka semua mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Demikian warta dari kami, kiranya Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat mengambil sikap diri, kita akan pujikan doksologi, doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Sumiati, dan kita akan aminkan dengan amin song. Oh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada minggu terakhir di bulan Juni ini, sekali lagi kita diingatkan betapa keluarga kita adalah tempat di mana akan terus kita upayakan pemulihan. Ketika Kristus menjadi kepala, Kristus menjadi tempat yang utama di dalam kehidupan kita. 4 hal yang disampaikan tadi oleh penginjil Suar sangat berlaku bukan saja di bulan keluarga, bulan Juni. Bagaimana setiap kita masing-masing terus mengupayakan penerimaan, pengakuan, penghargaan, dan perhatian. Serta terus melakukan kasih dan pengampunan di dalam keluarga kita masing-masing. Di situ akan terjadi pemulihan. Dan kita rindu Tuhan memberkati keluarga kita. Saya rindu kita mengambil kesempatan saat ini, masing-masing keluarga secara diam-diam berdoalah di hadapan Tuhan, membawa keluarga untuk diberkati, dipulihkan. Sebagaimana Daud menaikkan doa demikian, 2 Samuel pasal 7 ayat 29. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya, sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Biarlah ini menjadi doa setiap kita, dan mari kita arahkan hati kita kepada Allah, sumber segala berkat. Tuhan memberkati saudara sekalian dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara semua dan memberikan damai sejahtera mengalir dengan limpahnya dalam hidup pribadi, rumah tangga, usaha pekerjaan, dan seantero hidup saudara, mulai hari ini bahkan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Ibadah kita pada pagi hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati.